Dr. K. Haji Holilur Rahman SHMSI sebagai Bupati Pamekasan. Bapak Haji Supriyanto sebagai Wakil Bupati Pamekasan. Masa bakti 2025-2030. Kamis tanggal 20 Maret tahun 2024 bertempat di Mandapa Agung, Ronggo Suwati, Kabupaten Pamekasan, dalam rangka penyambutan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Selamat serta salam, marilah senantiasa kita curahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita minadul mati iladon. Hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang kami muliakan, melalui acara marilah agar senantiasa acara ini dirahmati Allah. Acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya adalah sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan. Kepada yang terhormat Bapak Mafuddin SOS kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama, kita hormati bersama Bapak Bupati Pamekasan, Bapak Dr. K. Haji Holilur Rahman SHMSI, yang tadi malam alhamdulillah sudah dilantik. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Pamekasan, Bapak Haji Supriyanto, para masyarakat memuliakan Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia. Pertama, alhamdulillah kita ucapkan pada saat ini insyaallah kita semua bisa bersilaturahmi di Pendopo Suwati ini dalam rangka menghantarkan beliau berdua, menghantarkan Pak Bupati dan Pak Wagub memimpin Pamekasan untuk 5 tahun ke depan. Kemudian selamat datang di Pendopo Suwati pada sore hari ini yang kemarin malam resmi sudah dilantik oleh Ibu Gubernur atas nama Presiden. Kita patut bersyukur semua proses berjalan lancar. Kita wajib bersyukur semua rangkaian sudah dilalui sampai sore hari ini. Mudah-mudahan semua, kita doakan semua beliau berdua bisa memimpin Pamekasan dalam keadaan aman, damai, sejahtera, dan lebih maju untuk Pamekasan 5 tahun ke depan. Beliau sangat ahli di pemerintahan, tidak perlu saya sampaikan karena ini hanya mengulang, ya Pak Bupati, mengulang setelah periode sebelumnya ini, tidak perlu belajar lagi katanya Bu Gubernur. Bapak Ibu sekalian berbahagia, atas nama Pemkab kami ikut bangga dan terharu pada sore hari ini. Beliau, saya yakin energinya sangat kaya, masih pakai baju pelantikan, tapi dengan suasana ikhlas, suasana ceria, bisa menerima Bapak Ibu sekalian di area Pendopo Suwati ini. Bayangkan dari kemarin baju beliau masih lengket seperti ini. Dan tadi infonya latihan upacara mulai dari Tarakan sampai Pendopo.
Kemudian yang terakhir kami mohon maaf atas nama tuan rumah manakala semua perencanaan tidak maksimal, sana sini masih butuh kekurangan dan ini bagian dari kekurangan kami. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya, sekali lagi selamat datang kepada Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati di Kabupaten Pamekasan di Pendopo Agung Ronggosuwardi. Selamat tugas, selamat jalan tugas mengemban amanah masyarakat Pamekasan untuk periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Ayo kita doakan bersama dan kita dukung bersama semua program beliau untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Pamekasan berjalan lancar sampai tuntas. Demikian, sekali lagi mohon maaf bila terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rekan media, seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan yang kami cinta banggakan. Berikutnya, marilah kita ikuti sambutan Bupati Pamekasan, Bapak Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman SH MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ashabul fadilah, para masyayikh, para alim ulama yang saya hormati dan saya banggakan, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Pamekasan, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, yang terhormat Bapak Kepala Bapak Inspektur, yang saya hormati Inspektur Kabupaten Pamekasan, bapak-bapak, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, bapak-bapak, para pejabat baik sipil maupun TNI Polri yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, tim yang hadir pada saat ini atau tidak tim tapi ikut berbahagia dengan nikmat Allah yang diberikan pada kita sekalian pada sore ini. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore ini kita sekalian alhamdulillah bisa bersama-sama bersilaturahmi di Pendopo Agung Ronggosuwardi dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, terutama kepada kami Karisma Khalilur Rahman dan Haji Supriyanto yang pada saat ini telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikaruniai kemenangan dan dapat mempertahankan kemenangan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, nikmat yang besar ini harus terus kita pertahankan. Nikmat ini harus terus kita lestarikan dengan cara apa? Yaitu dengan cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami, Karisma. Jadi nikmat ini bukan hanya kepada bupati dan wakil bupati, para tim dengan kemenangan Karisma juga merupakan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa
yaitu bekerja semaksimal mungkin, sehingga dengan demikian apa yang selama ini perlu ditingkatkan dapat kita realisasikan bersama. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tadi malam ketika di Surabaya kami baru selesai dilantik, ada wartawan bertanya kepada saya, mewawancarai saya, bertanya terkait apa yang akan dilakukan pertama kali. Saya sampaikan bahwa yang akan kami lakukan pertama kali yang mendapatkan prioritas adalah menyamakan visi misi, menyamakan pikiran antara kami Bupati dan Wakil Bupati bersama dengan pimpinan OPD, bersama dengan Forkopimda. Jadi begitu kita berangkat, kita harus bisa menyamakan. Jadi mengeratkan kesatuan dan persatuan, dan alhamdulillah kami sudah komunikasi dengan semuanya, baik dengan Polres, dengan Kodim, kemudian dengan pengadilan, dengan kejaksaan, dan terutama DPR RI, DPRD Kabupaten Pamekasan, kami sudah mengadakan koordinasi dan sudah komunikasi sebelumnya, sehingga ke depan ketika Forkopimda ini sudah satu tujuan, mempunyai satu visi dan misi dan satu tujuan, maka insya Allah pembangunan sekalipun dalam keadaan seperti tahun-tahun sulit pada saat ini. Kenapa tahun-tahun sulit? Karena seperti yang kita tahu, Bapak Presiden kita menekan agar supaya diadakan efisiensi, termasuk efisiensi anggaran. Jadi pada tahun-tahun sulit seperti ini, ketika kita bisa mengeratkan kesatuan dan persatuan antar pejabat di semua instansi, baik instansi terutama instansi vertikal, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam membangun Pamekasan. Oleh sebab itu, saya berharap kesatuan dan persatuan dari Bapak Ibu yang hadir, ayo kita lanjut bersama. Jadi saya ingin nyambung dengan komunitas paling rendah, dengan Abang Becak saya ingin nyambung juga. Selain itu dengan pasukan kuning akan saya kembalikan apel pasukan kuning sebulan sekali bersama dengan Bupati. Apel Satpol PP. Apel Satpol PP sebulan sekali harus kita adakan, sehingga dengan demikian insya Allah kita bisa menyamakan frekuensi dalam rangka membangun Pamekasan ke depan. Saya berharap kawan-kawan pejabat, pimpinan OPD terutama nantinya bisa satu barisan untuk bagaimana Pamekasan bisa segera kita lakukan perbaikan, bisa kita segera lakukan pembangunan yang lebih baik, sehingga dengan demikian bisa kita rasakan. Alhamdulillah, program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati sudah kita lakukan penajaman, dan insya Allah dalam waktu dalam 1 minggu ini sudah ada hal yang bisa dimulai, yaitu yang pertama penertiban perbaikan penataan kota, kemudian penataan PKL, pedagang kaki lima, kemudian pemerataan penerangan di lingkungan kota dan lain-lain, penataan pasar di lingkungan kota dan lain-lain. Ini termasuk program 100 hari kerja. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa Pak Bupati kok hanya di kota, kok tidak sampai ke desa? Apa yang kita bangun di kota secara sedikit demi sedikit akan kita alirkan ke desa, tidak perlu khawatir. Kenapa kota didahulukan? Karena kota Pamekasan ini adalah
Pamekasan. Jadi wajah Kabupaten Pamekasan itu ada di kota. Ketika kota kita bangun dengan baik, maka insya Allah setelah itu akan mengalir ke desa-desa dan bahkan di daerah-daerah pedalaman. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, imsak masih kurang 5 menit. Ya, masih kurang 5 menit karena sekarang imsak itu jam lewat 44. Pak. Oh, imsak. Bukan imsak. Bukan. Ya memang kami dari kemarin tidak istirahat. Kemarin itu berangkat ke Surabaya, kemudian sekaligus pelatihan geladi, sampai nama geladi saja lupa. Jadi geladi kotor, geladi bersih, kemudian pelaksanaan. Setelah pelaksanaan tadi malam alhamdulillah sampai jam 1:30. Terus seperti itu sehingga mohon maaf ketika tidak tersusun dengan baik. Yang penting TST tahu sama tahu sama. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita gunakan waktu sekian menit ini. Barangkali ada satu pertanyaan dari saudara-saudara yang hadir. Saya persilakan. Siapa yang mau bertanya atau ada masukan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya Santoso dari perwakilan Madas. Saya di sini cuma menginginkan pemerataan terutama di PKN untuk segera, karena saya lihat PKN itu yang saya dengar masih kuat karir. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang kedua, saya selaku orang kesenian dan berikan lagi Pak. Itu dua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya langsung jawab dulu. Jadi terkait dengan PKN Pak, PKN yang pertama ya. Jadi terkait dengan PKN kita akan mengevaluasi lagi karena ada sementara ini terkesan ada ada pemusatan ya, ada konsentrasi PKN di tempat-tempat tertentu sehingga kesempatan bagi yang lain itu masih sangat-sangat kurang. Salah satu contoh misalkan PKN yang ke timur jalan apa ya? Ke timur jalan Bibutole, di situ masih tersebar beberapa dan di beberapa tempat masih belum ada rencana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kesenian, tidak perlu khawatir. Saya dengan kawan-kawan insan seni sudah mulai mengatur langkah-langkah bagaimana kesenian bisa berkibar di Pamekasan. Tidak perlu khawatir. Karena sudah azan, maka mungkin saya cukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum